Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmiati Soliha. Saya akan mempresentasikan tentang perubahan zat gizi selama proses fermentasi. Perubahan nilai zat gizi karbohidrat. Pengaruh waktu fermentasi terhadap karbohidrat dan lemak pada pembuatan tepung ubi jalar putih. Dalam proses analisis karbohidrat total pada tepung ubi jalar putih dilakukan dengan metode fenol sulfat. Prinsip analisis gula total secara spektrofotometri didasarkan pada senyawa karbohidrat. Apabila direaksikan dengan asam sulfat dan ditambah fenol akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna jingga. Warna jingga kekuningan yang stabil diperoleh jika suatu glukosa ditambahkan dengan asam sulfat, di mana akan terjadi reaksi dehidrasi yang akan menghasilkan senyawa fulvural. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kadar karbohidrat total dalam tepung ubi jalar putih hasil fermentasi. Dari tabel tersebut diketahui bahwa karbohidrat yang diperoleh mengalami kenaikan dan penurunan, namun cenderung mengalami penurunan. Penurunan kadar karbohidrat terjadi karena selama fermentasi, isolat bakteri asam laktat akan memanfaatkan komponen karbohidrat berupa amilosa dan amilopektin sebagai sumber karbon untuk pertumbuhannya. Dari tabel tersebut diketahui kadar tertinggi karbohidrat total pada waktu 6 jam dengan kadar sebesar 2,1262%. Pada waktu ini menunjukkan bakteri berada pada fase stasioner yang merupakan suatu keadaan seimbang antara laju pertumbuhan dan laju kematian. Pada saat kematian, bakteri kehabisan nutrien, maka populasi bakteri akan menurun jumlahnya, sehingga jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada bakteri yang hidup. Dengan demikian menunjukkan bahwa waktu fermentasi yang paling optimum terdapat pada waktu 6 jam dengan kadar karbohidrat total sebesar 2,1266% menurut Salim 2011. Oleh karena itu, semakin tinggi kadar pati, maka kadar karbohidrat yang terdapat dalam suatu bahan pangan juga tinggi. B. Perubahan nilai gizi lemak. Analisis kadar lemak pada tepung ubi jalar putih ditentukan dengan metode ekstraksi beruntun di dalam alat coklat dengan menggunakan pelarut N-heksana yang merupakan pelarut organik nonpolar. Ekstraksi dengan metode sokletasi merupakan cara ekstraksi yang efisien karena pelarut yang digunakan dapat diperoleh kembali. Dalam proses sokletasi terjadi pengikatan minyak oleh heksana dalam tepung ubi jalar putih. Tepung ubi jalar putih disokletasi sampai pelarut bening sehingga lemak dapat terekstra dengan sempurna. Berikut ini adalah contoh tabelnya. Berikut menunjukkan keempat variasi waktu fermentasi yang dilakukan. Dari hasil tabel di atas menunjukkan semakin lama waktu fermentasi, maka semakin rendah kadar lemak yang dihasilkan. Terjadinya penurunan kadar lemak disebabkan oleh mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi bersifat lipolitik yang dapat menghidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak, dan menggunakan lemak dari substrat sebagai sumber energinya.
Senyawa lemak pada bahan dapat mempercepat munculnya rasa tengik akibat oksidasi lemak dan kadar air meningkat, sehingga kondisi bahan menjadi rusak, baik fisik maupun kadar nutrisinya. Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka kondisi yang optimal untuk produksi tepung ubi jalar termodifikasi pada penelitian adalah metode fermentasi menggunakan Lactobacillus plantarum selama 6 jam fermentasi. Perubahan nilai zat gizi vitamin. Di sini saya akan memberi contoh dari hasil analisis kandungan vitamin C yang menggunakan metode titrasi. Dapat dilihat berdasarkan hasil analisis kandungan vitamin C pada teh kombucha meningkat dengan bertambahnya lama fermentasi. Peningkatan kadar vitamin C fermentasi hari ke-1 dan fermentasi hari ke-3 sebesar 1,14. Kandungan vitamin C pada fermentasi hasil hari ke-5 mengalami kenaikan sebesar 0,4%. Pada fermentasi hari ke-7 yaitu sebesar 8,43 mg per ml yang mengalami penurunan kandungan vitamin C pada fermentasi hasil ke-9 dan fermentasi hasil ke-11. Penurunan kandungan vitamin C pada hari ke-9 dan ke-11 dikarenakan vitamin C rusak karena adanya aktivitas dari bakteri yang mampu menghasilkan enzim L-gulonolakton oksidase. Pada fermentasi kombucha yang terjadi adalah perubahan glukosa menjadi alkohol yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae, merupakan organisme anaerob fakultatif. Maka jika tidak tersedia oksigen akan menghasilkan etanol, sedangkan jika tersedia oksigen maka Saccharomyces cerevisiae akan mengoksidasi sukrosa menjadi karbon dioksida dan air. Semakin lama fermentasi berlangsung, maka semakin habis kandungan gula, yang menyebabkan kandungan vitamin C menurun setelah didapatkan titik optimum, dikarenakan mikroorganisme sudah kehabisan makanan. Vitamin C adalah produk umum yang dihasilkan dari metabolisme kombucha pada minuman kombucha tradisional yang diperoleh oleh fermentasi teh hitam dan hijau. Kandungan vitamin C berkaitan dengan aktivitas antioksidan karena vitamin C merupakan hasil metabolit dari fermentasi kombucha. Selanjutnya adalah perubahan nilai gizi protein. Pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar protein. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan eksperimen dan waktu yang digunakan yaitu 36 jam sebagai kontrol, sedangkan waktu 48 dan 60 serta 72 sebagai perlakuannya. Berikut adalah contoh tabel dari lama fermentasi tempe biji karet terhadap kadar protein tempe biji karet. Pada perlakuan lama fermentasi pada 36 jam menghasilkan kadar protein paling tinggi dengan rata-rata 5.939%.
Dari keempat perlakuan yang direkomendasikan untuk dikembangkan di masyarakat menurut uji organoleptik dan kadar asam sianida atau HCN adalah pembuatan tempe biji karet dengan perlakuan 72 jam. Hal ini dikarenakan hasil uji organoleptik fermentasi 72 jam memberikan nilai yang terbaik dari semua perlakuan dan mempunyai kadar HCN paling kecil yaitu 0,0086 mg per gr. Dari hasil uji kadar protein terlihat semakin lama fermentasi maka kadar protein akan turun. Penurunan kadar protein disebabkan selama proses fermentasi pada biji tersebut, enzim yang dihasilkan oleh kapang dapat dihidrolisis protein yang terkandung di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.